Anda di sore hari ini gimana? Mungkin di jam segini Anda lagi sibuk-sibuk dengan usaha Anda, lagi ngatur-ngatur tentang pengeluaran Anda seperti apa? Apakah di bulan ini ada untungnya atau malah rugi ya? Karena memang kalau untuk mengatur keuangan small listeners gampang-gampang susah ya. Tapi biasanya sih ya kalau di rumah tangga itu wanita yang nggak sekalipun lulusan dari sarjana ekonomi akan bisa ya secara nggak langsung bisa mengatur keuangan. Tapi sebenarnya nggak hanya tekniknya aja, ilmunya kita harus pelajarin semua listeners karena kalau untuk usaha kita nggak boleh main-main. Jadi kita bisa tiap harinya melihat, melek terhadap keuntungan yang kita punya ya. Kalau ngitung-ngitung manual sih udah biasa kali ya, udah biasa nomboknya mungkin juga ya, udah biasa salah hitung. Nah, sebuah aplikasi semua listeners di era startup seperti era digital seperti ini banyak startup banget startup yang membuat aplikasi-aplikasi menarik termasuk dari narasumber kita yang hadir di sore hari ini di spesial program Senin Inspirasi. Saya bersama owner dari bubble.id ya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat sore. Oke, untuk small listeners kita kenalan dulu satu-satu ya. Tadi mungkin suaranya nggak kedengaran. Yang pertama itu kita sapa dulu untuk Mas Malik. Assalamualaikum, selamat sore Mas Malik. Waalaikumsalam. Sore Kak. Sore ya, kok lemes banget sih Mas Malik lagi puasa hari ini. Lagi ngitung-ngitung keuangannya sendiri kali ya, pakai aplikasi sendiri ya. Terus ngelihat rugi kayaknya hari ini, waduh. Kayaknya berat banget gitu ya datang di studio, tapi nggak apa-apa ya. Memang juga kadang-kadang pengaruh AC di ruang siaran itu bikin kita tegang ya, bikin Betul dingin sih, gitu Kak. ya. Oke, Mas Malik, selain Mas Malik yang hadir di studio, semua listeners juga hadir ada Mas Rudianto atau biasa kita akrab disapa dengan Mas Rudi. Assalamualaikum, selamat sore Mas Rudi. Waalaikumsalam, sore Kak. Sore, ini agak semangat dikit berarti mungkin agak untung kali ya di hari ini ya. Oke, teman-teman memang kalau untuk terus menunjang perkembangan dari UMKM yang ada di Sulawesi Selatan ya khususnya, ini memang ada banyak hal yang harus kita lakukan ya. Salah satunya membuat terus terobosan, apalagi di era udah mau 5.0 loh ya, udah mau 5.0 banyak banget yang kita bisa lakukan ya. Salah satunya teman-teman yang udah membuat aplikasi yang menarik banget. Tadi udah ngobrol-ngobrol sempat ya semua listeners tentang bubble.id. Tapi nanti biar yang bersangkutan ya, biar yang tokoh-tokohnya deh yang jelasin seperti apa. Tapi sebelum kita masuk pengenalan untuk aplikasi ini, kita pengen tahu nih melihat di luar sana teman-teman persaingan di era digital ya, khususnya untuk membuat perangkat-perangkat atau aplikasi ini tantangannya apa sih sebenarnya? Satu aja kayak kira-kira, Mas Rudi deh. Ya, kalau untuk pengembangan aplikasi sih Kak, tantangannya sekarang itu lebih ke SDM-nya. Iya, jadi siapa yang membuat aplikasinya? Oke. Nah, sekarang ini agak di digital itu teman-teman itu agak kesulitan dapat SDM pengembang aplikasinya. Nah, makanya banyak sih sebenarnya yang buat juga program-program baik dari pemerintah maupun dari BUMN itu sendiri. Mereka membuat jadi program-program untuk pengembangan developer jatuhnya. Oke. Nah, itu yang sekarang lagi marak dicanangkan. Oke ya, jadi lebih banyak ke infrastruktur pembangunan gitu ya untuk developer ya. Betul, Kak. Oke, ini bukan penyebab banjir kemarin nggak ya? Makin banyak pengembang ya. Ya. Ini beberapa rawa dan sawah-sawahnya ditimbun, akhirnya kebanjiran. Betul. Ya. Teman-teman kemudian terfikirkan untuk membuat aplikasi yang beda banget kalau kita lihat ya dari yang lainnya untuk kasir dan keuangan ya. Ini seperti apa di awal pertama kepikiran? Jadi bubble.id itu Kak, kita bangun landasannya, kita buat aplikasi kasir dan laporan keuangan karena kan kita basicnya itu jasa pembuatan aplikasi Kak. Jadi kita melihat aplikasi itu ketika orang custom aplikasi itu nilainya itu mahal Kak jatuhnya. Bisa sampai puluhan sampai ratusan juta. Tapi setelah kita lihat, oh kita bisa buat aplikasi nih yang bisa dijangkau oleh para pelaku UMKM. Yang jatuhnya aplikasi ini bisa dengan mudah digunakan mulai dari penjualan sampai dengan ke keuangan. Jadi memang kita pikirnya bagaimana kita bisa membuat sebuah aplikasi yang
bisa digunakan oleh para pelaku UKM dan UMKM secara terjangkau, dan ini bisa digunakan secara masif dan bisa membantu para pelaku usaha untuk meningkatkan bisnisnya. Akhirnya kita pilih, kita buat bubble.id aja, aplikasi kasir dan laporan keuangan. Jadi kita buat sinkron mulai dari kasirnya sampai ke keuangannya, supaya para pengusaha atau ini teman-teman yang bergerak di pelaku UKM UMKM itu tidak kesulitan lagi, karena kan masalahnya kan itu di pencatatan Kak, para pelaku UKM. Jadi kalau mereka mencatat penjualan dengan baik, otomatis laporan keuangan tercreate dengan baik juga. Oke, termasuk untuk para pelaku investor untuk infrastruktur ya gitu ya. Betul. Jadi bisa dipakai. Jadi ini sifatnya lebih umum ya. Kemudian kenapa memakai atau mencetus nama bubble.id? Jadi ini unik juga ya Kak. Banyak yang pertanyakan, kenapa bubble.id? Apa sih bubble gitu Kak? Jadi kalau kami itu sendiri menganggap bubble itu adalah sebuah makna dari kata belajar berbagi tanpa batas. Belajar berbagi tanpa batas. Oke, bubble.id. Double O-nya itu unlimited Kak, tanpa batas. Unlimited tanpa batas. Wah, keren ya. Kalau harapannya sih bagaimana kita ingin menjadi seperti Google Kak. Nah, keren ya. Oh, benar ya. Jadi harapannya ada keinginan ya pengen buka nantinya perusahaan sebesar Google ya. Amin. Dan mungkin aplikasi ini juga bisa dipakai nantinya di kurikulum pembelajaran ya. Bubble itu kan belajar tanpa batas gitu. Jadi betul, keren Kak. Ya. Jadi misalnya nama kurikulumnya itu Bubble Entrepreneur ya. Jadi belajar tanpa batas mengenai entrepreneur gitu. Betul. Ya. Oke, nanti disaranin ya. Siap. Oke. Jadi menarik ya. Kemudian kapan tercetus Mas Malik deh nih, kapan tercetus ini tentang aplikasi bubble.id? Kapan? Kalau dibilang kapan, kalau bubble.id itu dia dicetuskan kemarin di tahun 2018. 2018, masih baru ya? Iya, sudah mau menginjak 3 tahun ini sebentar Kak. Kebetulan di bulan ini itu salah satu sudah hampir mencapai 3 tahun lah Kak. Di bulan ini tepat nanti akan mencapai 3 tahun. Udah mau ulang tahun gitu ya, 2018 Maret berarti ya. Wah, keren. Kalau untuk punya usaha sampai menginjak angka 3 gitu ya, itu udah luar biasa. Jadi tinggal pengembangannya ya. Seperti apa pengembangan dari bubble.id, small listeners, nanti kita akan bahas bersama Mas Rudi dan Mas Malik. Termasuk juga trik-triknya untuk menciptakan aplikasi. Siapa tahu kita bisa langsung belajar ya sebenarnya. Karena dari Mas Rudi dan Mas Malik ini sama-sama dari background pendidikan ya. Iya, pendidikan. Sama-sama pendidikan teknik informatika. Betul. Oke, anak dari Universitas Negeri Makassar. Nggak apa-apa dong dipromosiin ya. Jadi teman-teman UNM yang lagi dengerin kita sore hari ini, kita sapa dulu Mas Rudi dan Mas Malik ya, karena kita live di YouTube channelnya kita. Sapa dulu buat teman-teman UNM. Halo Kak. Ya, untuk teman-teman UNEM khususnya untuk anak teknik informatika ya, untuk pendidikan. Jadi ada yang pengen sapa Mas Rudi dan Mas Malik yang lagi on air, mau tanya-tanya seperti apa, boleh langsung live komen kita aja di YouTube channel Smart FM Makassar, atau juga via WhatsApp kita di 08 1146 1011. Yang sekedar pengen kenalan sama Mas Rudi dan Mas Malik juga boleh ya. Masih jomblo ya? Susah ya. Susah ya dijawabnya ya. Waduh, kalau orang hitung-hitungan gitu ya susah jawabnya ya. Oke, nanti kita akan kembali small listeners. Seru banget perbincangan kita sore hari ini bersama Mas Rudi dan Mas Malik, owner dari bubble.id. Kita akan belajar seperti apa aplikasi kasir, kemudian juga laporan keuangan dari bubble.id, bagaimana proses dan perkembangannya. Kita akan kembali setelah beberapa jeda komersial. Terima kasih small listeners, Anda masih bersama kami di spesial program Senin Inspirasi, dan hari ini juga kita masih bareng dengan Mas Rudi dan juga Mas Malik, owner dari aplikasi menarik banget ya, yang punya cita-cita juga mirip Google nantinya ya, bisa besar kayak Google, amin ya. Ini ada bubble.id, small listeners, sebuah aplikasi kasir, pokoknya bagian hitung-hitung gitu ya. Tapi ini beda daripada yang lain karena udah include dengan laporan keuangannya, terlengkap juga dan terakurat ya. Jadi keren banget small listeners. Nah, dari pengembangannya, apakah aplikasi bubble.id ini selengkap yang sekarang atau dia metamorfosis, misalnya dari awalnya mungkin ada beberapa item saja, kemudian per tahunnya Mas Rudi dan Mas Malik mengembangin. Itu gimana Mas? Saya Kak. Ya boleh. Jadi dari awal memang kita mengkonsep sebuah sistem itu ya memang
kita konsep mulai dari awal penjualan sampai dengan akhirnya itu ke keuangan. Jadi memang kita konsepnya dari awal itu semuanya lengkap Kak. Adapun itu fitur-fitur tambahan itu mengikut sesuai dengan riset yang kami lakukan. Jatuhnya seperti itu. Kalau secara kasir dan keuangannya itu dari awal memang kita kerjakan seperti itu modelnya. Itu yang dikembangkan, kemudian kita coba buat risetnya untuk pengembangan fitur apa yang diperlukan. Baru itu kita tambahkan. Ada fitur apa aja sekarang? Kalau sekarang kita ada fitur penjualan, kemudian penjualan dijelasin isinya apa Mas? Okay, berarti masuk produk-produk gitu ya? Kalau di penjualan itu kita bisa buat invoice Kak. Secara langsung. Kemudian kita bisa mencatatkan piutang, piutang penjualan. Kita bisa melakukan pembayaran beberapa bank transfer, tunai dan lain-lain. Sudah bisa dilakukan. Sudah bisa dilakukan penjualan di bagian Android pakai tab gitu. Jadi lebih simpel lagi untuk di kasir. Jadi lebih mudah digunakan sama kasir lagi Kak. Jadi item produk kita bisa dimasukin, kemudian nanti ada nama itemnya dan harganya gitu. Betul. Jadi sudah kelihatan Kak ketika kita melakukan penjualan, otomatis sudah ada margin kelihatan. Bahkan sampai ke laporan penjualan bisa dilihat secara detail sama rekap. Itu masuk semua ya? Betul. Wah, direkap ya. Betul. Keren ya. Penjualan juga dilihat per bisa dicetak ke PDF ataupun Excel Kak gitu. Nanti kalau ada lamaran untuk keuangan ini boleh kayaknya. Ini Smart FM bisa pakai aplikasi ini ya. Dijamin gak salah lagi untuk hitung-hitungnya. Selama ini gak pernah salah sih ya. Tapi aplikasi ini keren. Kita ngerjain satu udah terselesaikan beberapa PR gitu ya. Betul, kemudian selain penjualan ada item apa lagi? Setelah penjualan itu yang paling penting itu di inventory. Inventory. Isinya apa Mas? Di inventory itu kita bisa tahu stok terupdate Kak. Jadi stoknya kita itu real time. Di inventory itu di dalamnya ada stok awal produk. Jadi kita bisa tentukan berapa stok awal produknya yang kalau dimasukkan ke dalam keuangan itu disebut dengan ekuitas. Ekuitas awal. Jadi sama dengan modal Kak. Berapa stok sama dengan modal jatuhnya. Dan di inventory juga itu sudah include dengan mutasi produk. Jika ada 2 toko ya Kak, ini bisa lebih dari 1 toko. Jadi misalnya ada 2 toko nih, kita mau pindahkan barang dari toko A ke toko B, itu dilakukan mutasi supaya secara sistem itu semua sudah terintegrasi. Kemudian di bagian inventory juga kita bisa melakukan stock of name Kak. Nah bagusnya lagi stock of name ini biasanya kan di toko itu kalau melakukan perhitungan ini menghitung kembali stok itu bisa dikategorikan ada stok barang rusak atau diretur gitu ya. Ya betul. Bukan diretur sih Kak, lebih ke melihat barang kembali, menghitung barang kembali. Kalau bahasa retail itu dia di stock of name. Ya itu untuk mengeluarkan barang yang rusak atau menghitung kalau misalnya ada barang yang hilang. Itu bisa dilihat dan disesuaikan kembali. Dan yang selanjutnya itu ada pembelian barang Kak. Jadi di pembelian barang ini kita bisa membeli berdasarkan dari supplier mana. Jadi akan tercatat semua sampai ke bukti pembayarannya pun semua tercatat Kak. Wah keren ya, ini kayaknya udah lengkap banget buat kita jadiin aplikasi untuk usaha kita. Jadi semua UMKM di Sulawesi Selatan bisa pakai ya. Betul. Saya curiga ini mungkin tesisnya kali ya atau skripsinya dulu ya bikin aplikasi. Biasanya kayak gitu kan terobosan ya. Keren ya. Memang anak-anak UNEM itu keren-keren ya, kece-kece. Nah kita pengen tahu siapa saja yang sudah menggunakan jasa dari bubble.id ini. Kalau yang menggunakan bubble.id kita kliennya rata-rata di Makassar. Salah satunya kayak Az-Zahra, Coffee Ogut, Ayam Lariza. Dan ada beberapa kafe-kafe di Makassar yang sudah telah menggunakan kita Kak. Dan bahkan minimarket dan percetakan itu sudah digunakan. Mas Mali, kira-kira kita butuh mengeluarkan berapa dolar nih ya untuk membeli aplikasi dari bubble.id ini? Kalau untuk aplikasinya itu Kak cukup murah karena harga Senin itu biasanya harga naik. Kalau harganya itu sekitar, kita ada jual paket sih Kak sebenarnya. Kita ada paket mikro, terus kita ada paket growth. Nah kalau di paket mikro itu kita kisaran harganya itu 99.000 Kak. Dia itu per bulan. Terus kalau di paket growth itu harganya 249.
Nah, perbedaan antar paketnya ini terletak di laporan keuangannya. Nah, kalau misalnya di paket mikronya itu, laporan keuangannya itu dia hanya akan tampil laba ruginya, neraca, jurnal dan buku besar. Nah, sedangkan kalau di paket growth-nya itu kita sudah bisa menginput biaya operasional, biaya gaji, atau bahkan kita bisa melakukan penyesuaian keuangan. Salah satu fiturnya itu adalah input jurnal umum. Nah, jadi di situ kita bisa melakukan pendataan keuangan, bahkan kita bisa mutasi antar bank melalui fitur itu. Itu seperti itu, Kak. Jadi memang udah udah lengkap semua sebenarnya ya. Jadi sebenarnya harganya juga harga bersahabat banget ya. Bersahabat sekali buat teman-teman UMKM yang ada di Kota Makassar ya. Ini tadi udah jelasin juga beberapa UMKM yang menggunakan jasa bubble.id ini ya. Harapannya ke depan ya, mungkin nggak usah muluk-muluk deh ya. Di tahun ini perencanaan pengembangan dari bubble.id ini seperti apa? Mas Malik boleh? Boleh. Nah, target kita sih di tahun ini, nah kita target penggunanya itu sampai 10.000, Kak. 10.000, oke. Nah, untuk menunjang itu kita ada beberapa event sih, Kak, untuk di kegiatan untuk mencapai di 10.000 itu. Nah, nanti di bulan Maret ini, Kak, kita akan adakan beberapa kegiatan. Ini juga info untuk teman-teman semua. Di bulan Maret itu kita akan buat kegiatan. Yang pertama kita akan launching aplikasi terbaru. Nah, terus kita akan buat kompetisi UMKM. Nah, di sini yang menariknya adalah kompetisi UMKM ini akan memperebutkan. Yang pertama, kita selain kompetisi kita ada juga di situ, Kak, webinar. Jadi webinarnya itu kita selingi dengan sharing bisnis dan sebagainya. Jadi nanti para member itu bisa sharing dengan konsultan-konsultan praktisi profesional di situ, Kak. Jadi bukan cuma sekedar kompetisi, kita juga ada edukasinya, Kak. Nah, selain itu kalau kompetisinya ini itu memperebutkan modal usaha, Kak. Jadi tim Bubble menyiapkan modal usaha untuk 3 orang pemenang nantinya, Kak. Itu untuk kegiatan kita di bulan Maret. Di bulan Maret. Kira-kira tanggal berapa nih? Biar kita siap-siap. Kira-kira tanggal berapa? Ini kan udah bulan Maret nih. Kalau kegiatannya nanti itu tanggal 27 Maret, Kak. 27 Maret. Oke. Sabtu depan. Sabtu depan ya. Nah, ini masih bisa daftar nggak buat teman-teman? Masih bisa Kak, ikut masih. Gak? Cara daftarnya gimana, Mas? Nah, kita buka pendaftarannya nanti itu di hari Jumat ini. Pertama teman-teman nanti akan kita buatkan link form. Jadi teman-teman bisa mengisi beberapa data untuk mengikuti pertama program launching. Nah, nanti di program launching itu kita akan jelaskan lebih detail lagi tentang apa sih kriteria untuk mendapatkan atau untuk mengikuti kompetisi. Kayak begitu, Kak. Oke, jadi buat teman-teman yang juga pengen pakai aplikasi bubble.id ini ya, kemudian karena lebih jauh boleh nantinya hadir atau mungkin kepoin buat Instagramnya ada ya. Ada, Kak. Instagramnya di mana? Instagramnya itu ada di @bubble.id_ tanpa centang biru. Oke. @bubble.id_ tanpa centang biru. Enggak. Oh, tanpa centang @bubble.id_. Kalau udah centang biru berarti udah mirip Google lah ya. Iya, diaminin gitu ya. Oke, semua listeners kita masih tungguin. Ini udah ada banyak yang live komen kita di YouTube channel. Nanti kita coba bacain sapa-sapa juga. Mungkin salah satu teman-teman dari Rudy dan juga Malik atau fans beratnya nih ya yang lagi nontonin kita. Nanti kita coba sapa. Untuk Anda juga yang pengen bergabung di line WhatsApp kita tungguin di 0811461011. Anda boleh nanya seputar bubble.id atau juga memakai jasa ini. Dan ini kalau harganya saya worth it banget semua listeners. Jadi enak banget buat dipakai. Kemudian juga daripada selama ini ngitung-ngitungnya manual atau mungkin punya aplikasi lain tapi masih ada mungkin juga minus-minusnya gitu ya kalau ngitung-ngitung. Ini sekalian buat laporan keuangan ya. Kayaknya ini kalau anak kantoran di orang-orang keuangan harus beli aplikasi ini. Jadi pekerjaannya mulai bisa berkurang gitu ya. Bisa berkurang. Oke. Semua listeners kita akan jeda komersial
dulu untuk Anda yang pengen bergabung. Sekali lagi kita masih tungguin di live YouTube channelnya kita. Langsung live chat aja di Smart FM Makassar dan juga di line WhatsApp kita di 08 1146 1011. Terima kasih semua listeners, Anda masih bersama kami di spesial program Senin Inspirasi, masih di 101.1 Smart FM, part of KG Radio Network. Masih bersama saya Novika Henry, semua listeners, sampai jam 6 sore nanti. Masih tersisa kurang lebih 20 menit lagi kita ngobrol-ngobrol bareng dari anak-anak muda yang luar biasa banget, startup yang punya tagline juga. Hari ini sebenarnya kita juga memang punya tema gerak startup lokal untuk UMKM ya. Jadi kenapa memilih UMKM? Teman-teman dari Bubble.id juga pengen memajukan UMKM yang ada di Sulawesi Selatan ya teman-teman ya. Program ini sangat luar biasa banget sebenarnya, karena biasanya kita-kita yang pengen usaha itu yang awal kita pikirin itu bukan hitung-hitungan keuangannya, padahal ini urgensi banget sebenarnya teman-teman ya. Jadi yang kita pikirin kadang-kadang itu malah pretelan-pretelan kecil, misalnya kadang-kadang bahan baku atau mungkin lokasi juga penting ya. Tapi kadang-kadang misalnya kita terlalu banyak menghabiskan waktu berpikir tentang inovasi tempat. Sebenarnya mengelola keuangan itu yang paling utama ya. Kalau salah, walaupun banyak inovasi, misalnya banyak produk yang dijual, tapi salah ngitung juga bahaya ya. Betul, Kak. Ini Betul. kalau melihat aplikasi ini, apakah selama ini atau mungkin udah punya rencana untuk membuka jasanya di perusahaan-perusahaan termasuk perusahaan media, radio. Ini kan bisa dipakai sebenarnya aplikasinya ya. Atau mungkin sudah punya klien dari perusahaan lain gitu? Mungkin Kak Rudi. Kak Rudi? Ya, jadi kalau untuk aplikasi ini Kak, kita sekarang masih lebih fokus UMKM. Kita mengembangkan UKM UMKM ya Kak. Tapi aplikasi kami tuh ini memang Kak, dari backgroundnya itu memang dari jasa pembuatan aplikasi. Jadi kalau misalnya ada dari perusahaan-perusahaan tertentu yang meminta dibuatkan aplikasi secara spesifik, custom lah ceritanya Kak, kita juga bisa buatkan. Oke. Gitu. Ini di luar Bubble.id-nya, tapi kalau di Bubble.id-nya ini kita memang fokuskan untuk para pelaku UKM UMKM Kak. UMKM ya. Jadi kalaupun ada yang pengen dibuatin sesuai requestan misalnya ya, boleh langsung ke Bubble.id ya. Kalau produknya Bubble.id memang untuk kasir dan laporan keuangan. Tapi kalau ada yang pengen nambahin fitur misalnya sesuai requestan ya, boleh. Ngitung mantan bisa nggak ya di aplikasi ini? Boleh dibuatkan. Dibuatkan ya, bagus. Ini kadang-kadang klien nanya gitu ya. Nah jawabannya yang tepat memang boleh dibuatkan ya. Jadi nggak bisa ngomong enggak ya. Oke, kita coba sapa dulu nih buat teman-teman yang sudah bergabung, small listeners yang sudah menyapa kita di live YouTube channelnya kita. Yang pertama nih ada Mas Rizaldi Nur. Ini temannya mungkin ya. Katanya keren, mantep nih. Dari Mas Ahmad Muflih juga udah bergabung. Kemudian ada Mas Gustiam. Ini nanya, katanya sangat menginspirasi. Semoga dimudahkan juga buat startup sekarang, katanya buat Bubble.id. Keren, anak muda Makassar menginspirasi. Wah keren ya, anak muda Makassar juga bisa tonji gitu ya. Bubble.id apalagi punya mimpinya seperti Google. Wah itu udah luar biasa banget ya. Kemudian kita di line WhatsApp dulu. Ini ada yang udah nanya kita juga, katanya bentar ini lagi loading nih. Ada yang nanya kita, ini udah tadi, sejak kapan katanya untuk Bubble.id-nya berdiri tadi 2018 ya. Ada berapa sekarang jumlah karyawannya? Wah, pertanyaannya berat nih ya. Silakan Mas Rudi. Iya, kalau kita ya Kak, saya jelaskan di awal. Kalau di awal itu berdirinya Bubble itu 4 orang Kak. Sekarang kita sudah di atas angka 10. Angka 10. Oke, itu termasuk untuk orang desainnya gitu ya. Sudah ada desainnya, developernya, sampai marketingnya gitu ya. Betul, Oke, keren ya. Mungkin ada lowongan bisa di-share juga nanti ya. Kemudian udah buka di mana aja? Mungkin kotanya, lebih ke kota. Kalau kita ada di 82 kota di Indonesia. Wah, keren.
keren. Yang sudah menggunakan bubble.id. Bubble.id, Betul. wah keren ya. Salah satunya di daerah Di mana? Makassar. Ada di Balikpapan. Bahkan Oke. kita ada sampai di Papua, Kak. Di Papua. Betul. Wah, ini berarti go internasional nih ya. Go Amin. nasional udah ya. Tinggal Amin. go internasional. Ada yang nanyain katanya aplikasinya untuk perusahaan ini berapa? Startnya berapa, dari harga berapa range-nya? Tadi bisa di announce lagi kali mungkin Mas Malik untuk harganya. Untuk harga. Untuk harganya. Kalau aplikasi Bubble itu Kak, dia harganya itu mulai dari 99.000. Nah, itu dia masuk di paket mikro. Nah, terus kita ada paket namanya paket growth, itu harganya 249.000. 249.000. Itu sama kalau misalnya corporate perusahaan. Sama aja. Kalau memang kebutuhannya sesuai dengan yang ada yang sekarang, itu sesuai. Kecuali kalau ada yang mau ditambahkan fiturnya Kak atau mau di custom, nah itu kita win-win lagi. Wah keren. Jadi bisa diatur loh ya, cincau lah ya, bisa diatur. Nanti bisa kontak aja untuk Instagram dari bubble.id ya. Boleh. Untuk informasi lebih lanjutnya. Kemudian apakah aplikasi ini melayani untuk item pembayaran? Tadi ada ya, untuk pembayaran ya. Pembelian mungkin kali ya. Pembayaran ada ya? Ada Kak. Tadi pembayaran ada. Oke. Kalau untuk minimarket kecil gitu, untuk skala rumahan bisa nggak pakai aplikasi ini? Bisa Kak, bisa. Bisa ya. Malah sangat bisa Kak. Sangat bisa ya. Emang kalau kebutuhannya seperti itu ya. Iya. Atau mungkin kayak jual-jualan kalau kelontongan gitu ya. Warung-warung kelontong mungkin pakai aplikasi ini. Oke, itu kan itemnya banyak gitu ya. Gula-gula aja permen itu kecil-kecil gitu ya. Kalau rugi kayaknya kali banyak gitu ya, kali sering ya. Malah itu yang harus diperbaiki pencatatannya Kak. Nah, dengan Bubble itu bisa bagus. Oh, bisa bagus. Oke. Kita bisa belajar sedikit nggak untuk mungkin dari proses pencatatan keuangan, laporan keuangan gitu. Dari item Bubble ini berarti dari UMKM yang punya aplikasi gitu ya, kita masukin per produk gitu ya. Kita inputnya per produk. Jadi kita di atau awal, ada robot yang bantuin kita? Enggak sih Kak. Tetap di awal itu kita input produknya, input produk setiap item. Jadi per item dimasukkan produknya. Kemudian setelah input produk sudah bisa melakukan penjualan. Itu sudah otomatis tercatat sebagai ekuitas dan masuk ke laporan keuangan. Akan tercreate jurnalnya sama buku besarnya. Itu sudah sangat otomatis Kak. Jadi setelah itu masuk ke penjualan. Kemudian di penjualan itu orang melakukan penjualan ya Kak. Nah di penjualan itu kan sudah ada harga modal dan sudah ada harga jual. Nah di situ kita sudah tahu berapa margin dari harga jual dengan harga modalnya. Nah, dari situ kita juga bisa menentukan kuantiti penjualan. Jadi semua sudah sangat tersistem sampai kuantitinya itu Kak sudah terintegrasi dengan sistem inventory yang tadi yang saya maksud. Itu di inventory. Jadi kalau misalnya nih Kak di stok kosong ya, itu sudah kelihatan di aplikasi kalau stoknya kosong. Jadi ketika ada orang yang mau beli bertanya sudah dilihat di aplikasi, kosong ya stoknya. Nah ini cocok nih kalau buat warung kelontong, nggak usah nyari-nyari lagi sampai manjat-manjat ke atas gitu, apa stoknya masih ada atau enggak ya gitu ya. Jadi cocok banget bubble.id ini membantu ya. Tadi si Mbak Ani nanya ya, jadi bisa Mbak ya, jadi tinggal daripada yang biasanya nyari di gudang dulu gitu ya. Ini mungkin bisa ditawarin sama produk-produk Indo-Indo yang di luar sana gitu ya kali ya. Oke, mungkin nanti kedepannya boleh lah ya. Nah ini pertanyaannya kadang-kadang jika aplikasinya juga udah keren ya, sangat keren. Kadang-kadang juga kita nggak bisa pungkiri itu ada trouble. Nah, ketika kalau ada masalah, ada keluhan gitu, atau mungkin kita ada beberapa item yang kita kurang jelas, customer service-nya itu gimana? Nah, salah satu yang menjadi nilai plus dari aplikasi Bubble Kak, yang kita tunjukkan itu adalah after sales-nya. Nah, salah satunya itu adalah layanan Kak. Nah, layanan kita yang pertama itu training. Nah, trainingnya ini enggak berbatas hari dan sebagainya, enggak. Jadi trainingnya itu sampai betul-betul paham dengan aplikasinya. Baik itu toolsnya melalui e-book, video, bahkan didatangi langsung Kak. Nah, terus yang kedua jika misalnya ada kendala, nah kita ada customer service itu 24 jam Kak. Jadi tinggal kita info apa kendalanya, nanti akan segera diolah kayak gitu Kak. Jadi siap antar jaga 24 jam iya, gitu Kak. ya. Oh ya, anu juga Kak.
kita punya satu sih prinsip kalau di layanan. Jadi prinsipnya kita itu kalau ada kendala 10 menit solve. Oke, kayak keren gitu, ya. Dan tadi ada tagline-nya bubble.id? Mudah dengan Bubble. Oh, mudah dengan Mudah Bubble dengan gitu Bubble. ya. Mantap. Ini jadi pertanyaan juga nih, apa sebenarnya pembeda dari bubble.id dengan aplikasi ngitung-ngitung ini? Ngitung-ngitung yang lain gitu. Mungkin kita dulu Kak. Ya, kalau dikatakan perbedaan sih banyak Kak. Yang pertama, yang lainnya itu kita bisa garansi belum ada yang menerapkan aplikasi kasir lengkap dengan keuangannya. Jadi kita bisa katakan Bubble ID ini aplikasi satu-satunya yang mencatat sampai ke keuangan. Oke. Sudah mencatat sampai ke neraca, laba rugi, arus kas. Secara online ya Kak. Kalau offline banyak, tapi kan kalau misalnya kita bedakan online dengan offline-nya, offline dari real time Kak. Online real time gitu Kak. Oke, jadi keren. Ini satu-satunya ya bisa dijamin ya. Siap. Bisa dijamin satu-satunya. Jadi small listeners nggak ada alasan nggak memilih bubble.id untuk membantu usaha Anda. Betul. Ya, karena memang juga bubble.id pengen membantu untuk UMKM yang ada di Sulawesi Selatan ya. Small listeners, kita rehat lagi untuk Anda yang masih pengen menyapa dari bubble.id. Kita kehadiran ada Mas Rudi dan juga Mas Malik, owner dari bubble.id ya. Sebutin owner gitu ya. Boleh Kak. Boleh ya. Founder lebih tepatnya. Founder ya. Oke, karena soalnya empunya gitu ya. Nah, pengen tanya lewat live ya, chat kita di YouTube channel boleh di @smartfm Makassar, di Smart FM Makassar, kemudian juga line WhatsApp kita yang udah banyak masuk, nanti coba kita baca satu-satu lagi di 0811461011. Kita masih tungguin buat yang lain small listeners, dan jangan kemana-mana, tetap di Senin Inspirasi. Small listeners, di Senin Inspirasi kita masih bersama founder dari bubble.id, ada Mas Rudi dan juga Mas Malik ya. Tadi kalau ada yang ketinggalan mungkin buat ikutin kita small listeners, semua siaran ini Anda boleh nonton full videonya ya. Jadi tinggal like, comment, dan subscribe aja. Jadi tinggal subscribe aja untuk YouTube channel dari Smart FM Makassar. Anda boleh melihat juga beberapa tamu-tamu inspirasi kita yang lainnya ya. Dan kita masih ke line WhatsApp dulu nih. Ada yang live chat kita juga sangat menginspirasi katanya, mudah dengan mobile. Ini dari Mas siapa nih? Sulvita Sari, Mbak berarti ya, bukan Mas ya. Mbak Sulvita Sari. Kemudian di line WhatsApp kita juga ada yang nanya lagi, katanya untuk menjadi membership, untuk join keagenan itu seperti apa Mas? Oke, luar biasa ya. Ini melek peluang nih. Ada Mas Agung, silakan Mas. Mas Rudi mungkin untuk membership atau buka keagenan itu syaratnya gimana? Keagenan mungkin ya, keagenan mungkin pengen jadi agen dari bubble.id mungkin. Oke. Kalau untuk kita sebutnya sih partner. Partner. Partner Bubble. Jadi kita memang ada program juga partner Bubble. Jadi si partner ini nanti akan membantu tim Bubble untuk memperkenalkan Bubble lebih banyak lagi ke pelaku UMKM. Nah, nanti dari situ kita ada beberapa ketentuan, ada beberapa komisi dan sebagainya, ada bahkan juga rewardnya untuk partner Bubble yang bantu untuk memperkenalkan Bubble. Nah, kalau caranya tuh gampang sekali jika sisa kita akses saja bubble.id. Di situ bisa kita hubungi langsung CS-nya, langsung diolahkan Ki. Atau bisa langsung berkunjung Ki di kantornya Bubble di Jalan Todopuli Raya, Kota Makassar. Oke, nomor berapa nanti hilangnya Sar? Nomor berapa? Ndah nomornya. Oh, oke. Di Todopuli Raya aja. Itu dekat-dekat mana biar kita mudah menemukan. Nggak apa-apa jika sebut brand ini. Nggak apa-apa. Sampingnya Jills. Oke, totalnya Jills juga masukin penawaran di sini ya, bisa jadi mitra kita ya. Oke, di Todopuli Raya sampingnya Jills gitu ya, lembaga bimbingan Jills. Oke. Nah, pertanyaan teman-teman, apakah aplikasi ini sudah bisa diunduh di Play Store atau gimana? Sudah bisa. Ya, berarti dari dalam bentuk Play Store gitu ya kita ngunduhnya ya. Betul. Sisa buka Play Store terus buka Bubble, Bubble.id atau aplikasi kasir itu sudah bisa dapat Kak. Udah bisa dapat. Tapi kalau pengen membeli untuk aplikasinya nanti diarahkan di situ ya. Nanti diarahkan sama CS-nya Kak. Nanti ada di situ untuk hubungi
Kayak gitu. Mungkin boleh juga diakses websitenya Kak. Boleh di mana? Bubble.id. Kemudian nanti setelah terbuka halamannya bisa klik coba gratis. Oh, coba gratis. Betul. Jadi kita ada coba gratis. Trialnya selama berapa hari? 14 hari. 14 hari. Wah, itu bisa dipakai ya. Nah, ini untuk warung-warung kelontong ini bisa untung nih ya. Kepake dulu, atau mungkin teman-teman yang baru buka warkop gitu ya, baru grand opening untuk kafenya, boleh lah dicoba trialnya 14 hari. Betul. Biasanya trial itu 3 hari loh seminggu, paling banyaknya 4 hari loh dikasih bonus. Keren, memang keren ya. Oke, kemudian ini kapan aplikasi ini didirikan, kemudian alasannya apa? Oh, kegiatannya, ada yang nanya nih, selain ngurusin bubble.id, kegiatannya Mas Rudi dan Mas Malik. Ini seperti apa? Apakah memang fokusnya di sini atau masih sebagai seorang mahasiswa? Ya, jadi kalau saya Kak memang full ke bubble.id. Jadi kegiatan aktivitas memang cuma mengurusi bubble.id. Bubble.id. Ya. Mas Malik? Kalau saya tetap juga di Bubble Kak. Nah, di luar dari itu suka olahraga bulu tangkis. Bulu tangkis. Itu aja. Oke. Kalau nanti untuk jual beli mungkin jasa lapangan gitu ya, bisa dibuatin juga aplikasinya boleh, gitu ya. Oke, semuanya bisa jadi peluang ya. Teman-teman, Mas Rudi dan Mas Malik, kita udah di akhir segmen kita. Sayangnya waktunya udah mau habis, juga hampir habis ya. Terakhir deh, ini harapannya Mas Rudi untuk anak-anak muda di luar sana. Ini dinonton jutaan anak muda nantinya ya. Ini harapannya. Ini keren loh. Di usia berapa sekarang, maaf Mas Rudi? Sekarang 27, Mbak. 27. Mas Malik? 24. 24 udah bisa menjadi founder dari aplikasi keren ya. Harapannya Mas? Kalau untuk harapan saya untuk anak muda di Makassar, tetap berkarya, tetap belajar, dan tetap berbagi. Jadi berbagi, belajar, dan berkarya. Oke, gitu, kemudian untuk bubble.id apa? Untuk notnya di bubble.id, di acara launching nanti kita akan launching fitur aplikasi yang sampai Rp0 Kak, gratis. Bisa diakses langsung di download di Play Store. Tapi kita launchingnya per tanggal 27 nanti. Jadi teman-teman siap pantau tetap Instagramnya bubble.id untuk mendapatkan informasi gimana cara join seminarnya nanti Kak. Jadi nanti semua akan di-upload di Instagram @bubble.id_. Oke, mantep ya. Mas Malik? Siap. Kalau saya untuk orang-orang kreatif di Makassar, tetap ki belajar, jangan ki putus asa, dan intinya selalu ki berbagi. Kayak gitu. Oke, hampir sama ya. Saudara sepupuan sih ya. Kemudian untuk bubble.id? Untuk bubble.id tetap menjadi perusahaan yang mengembangkan teknologi untuk UMKM. Amin gitu mudah ya. Dengan Bubble. Oke. OTW Google ya. Amin. OTW Google lah ya. Oke, Smallers, sayang banget saya nggak bisa bacain semua WhatsApp yang udah masuk. Di live chat komen kita udah tuntas kayaknya ya. Saya sapa-sapa tadi. Thank you banget semuanya. Mudah-mudahan kehadiran dari Mas Rudi dan Mas Malik sore hari ini di spesial program kita Senin Inspirasi bisa menginspirasi Anda ya. Yang tadinya mungkin udah mulai sedikit lesu gitu ya, bingung tentang pengolahan keuangan Anda untuk usaha UMKM Anda khususnya ya. Anda boleh kontak langsung bubble.id dan juga nantikan program ini setiap hari Senin jam 5 sore tentunya dengan orang-orang menginspirasi lainnya ya. Thank you banget Mas Rudi, Mas Malik ya. Sukses ya. Siap. OTW Google ya. Amin. Sampai ketemu, mudah-mudahan ada kesempatan buat ngobrol-ngobrol banyak lagi ya. Kalau ketemu berarti bubble.id punya item dan terobosan transformasi yang lain lagi ya. Oke, terima kasih semua listeners untuk kebersamaan Anda juga. Saya Novika Henry yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat sore, sukses untuk Anda.